Cara mensucikan kasur, karpet dan sejenisnya, dengan mudah dan praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan tayangan kami, Pesantren Virtual 9. Dengan topik cara mensucikan kasur, karpet dan sejenisnya, dengan mudah dan praktis. Bila bermanfaat silakan subscribe, like, share. Terkadang kasur sulit terhindar dari najis, apalagi mempunyai anak kecil yang suka ngompol saat tidur. Lantas bagaimana tata cara mensucikan kasur yang terkena najis, seperti terkena kencing anak kecil, apakah harus membasuh semuanya? Jawaban, sebenarnya kasur dan sejenisnya, seperti karpet yang cukup tebal yang terkena najis untuk mensucikan cukup sulit, dan keringnya pun butuh waktu lama. Namun, bila kita tahu tata cara mensucikannya, tidak sesulit seperti apa yang kita bayangkan. Pertama yang perlu diketahui, bahwa benda yang terkena najis semisal karpet dan kasur ada dua macam najis. 1. Najis ainiyah atau najis yang berwujud, baik berupa wujud warna, wujud bau atau wujud rasa. Cara mensucikannya adalah, dengan cara membasuh benda yang terkena najis sampai wujud dari najis itu, baik warna, bau dan rasa hilang. 2. Najis hukmiyah, atau najis yang tidak berwujud, dalam arti najis yang tidak ada warna, tidak ada bau, dan tidak ada rasa. Cara mensucikannya cukup mudah, daripada najis ainiyah atau najis yang punya wujud. Yaitu cukup menuangkan air 1 kali di tempat yang terkena najis. Kedua, dalam masalah di atas, kasur atau karpet yang terkena najis kencing, masuk najis ainiyah atau najis berwujud, karena najis kencing jelas punya wujud warna, punya wujud bau, atau rasa. Maka, mensucikannya harus menghilangkan wujud dari najis kencing tersebut, baik warnanya, baunya atau rasanya. Namun hal tersebut akan merepotkan dan butuh tenaga ekstra. Untuk itu, lebih mudah dan praktis adalah pakai cara berikut ini. Pertama, membuat najis ainiyah di karpet atau kasur tersebut, berubah menjadi najis hukmiyah, sehingga nanti dalam mensucikan hanya cukup dengan menuangkan air 1 kali tepat di tempat yang terkena najis saja. Adapun cara membuat najis ainiyah menjadi najis hukmiyah sebagai berikut. Membuang atau membersihkan najis itu, hingga tak tampak warna, bau, dan rasanya cukup dengan perkiraan. Di tahap ini mungkin ia perlu menggunakan sedikit air, menggosok, mengelap, atau cara lain yang lebih mudah. Setelah najis dibersihkan, maka biarkan mengering, dan tandai area bekas najis itu, karena secara hukum tetap berstatus najis. Kedua, setelah kasur kering, tuangkan air suci 1 kali saja di area najis yang ditandai itu. Maka kasur atau karpet tersebut sudah dihukumi suci, meskipun air dalam kondisi menggenang di atasnya atau meresap ke dalamnya. Cara ini juga bisa dipraktikkan pada benda-benda yang lain, seperti lantai, sofa, bantal, dan lain-lainnya. Cara di atas sesuai dengan kitab-kitab fikih, seperti dalam kitab Fathul Muin, Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari menerangkan. Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari, dalam kitab Fathul Muin Bisyarhi Qurratil Ain, menjelaskan bahwa, najis ainiyah disucikan dengan cara membasuhnya hingga hilang warna, bau, dan rasanya. Sementara najis hukmiyah disucikan dengan cara cukup menuangkan air sekali di area najis. Artinya, seandainya ada tanah yang terkena najis semisal air kencing lalu mengering, lalu air dituangkan di atasnya hingga menggenang, maka sucilah tanah tersebut walaupun tak terserap ke dalamnya, baik tanah itu keras atau lunak. Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari, Fathul Muin, Bisyarhi Qurratil Ain, halaman 78. Oleh karenanya, bila najis itu hanya sedikit, kita tak perlu mencuci seluruh permukaan kasur atau karpet, cukup 2 langkah saja, menghilangkan sifat-sifat najis, kemudian menuangkan air suci di atas area bekas najis. Sekian, wallahu a'lamu, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.